Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan. Baik, Kak. Teman-teman yang lain gimana nih kabarnya nih? Baik, Kak. Puji Tuhan ya teman-teman, meski saat ini kita sedang datang dengan pergumulan pribadi kita bersyukur banget ya teman-teman. Masih bisa diberi kesempatan hari ini untuk bersekutu dan bertumbuh bersama dalam persekutuan Smooth hari ini. BTW ada yang tahu nggak nih, judul Smooth hari ini kita mau ngapain nih? Ngapain, ada yang tahu nggak nih? Kayaknya nggak ada yang tahu ya, Fet ya. kita kasih tahu aja kali ya. Jadi kan minggu kemarin kan kita udah seru-seruan kan ya lewat game I Can See Your Voice yang bikin greget Paul. Dan hari ini kita akan bareng-bareng mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Noel. Betul banget. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan dan Tuhan itu selalu baik sama kita. Maka dari itu mari kita pujikan, bersyukurlah. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go!
Nah, teman-teman, untuk memulai smooth pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa dapat melakukan aktivitas kami Tuhan, yaitu PJJ ataupun aktivitas lainnya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul Tuhan di sini untuk melaksanakan persekutuan semua Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sertai dari awal hingga akhir acara Tuhan, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan juga berkati device dan jaringan kami, agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, teman-teman, sama seperti rusa yang rindu akan sungainya, begitu pula dengan diri kita, anak-anaknya yang rindu akan Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan memujikan seperti rusa rindu.
Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Mas Noel. Oke, terima kasih. Oke, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Selamat siang ya Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur di hari ini Kau pertemukan kami di Smooth di hari Jumat ini ya Tuhan untuk bisa bersekutu bersama ya Tuhan. Dan kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman supaya dapat menyampaikan dengan baik, dengan jelas, sehingga teman-teman di Smooth juga bisa mendengarkan dan menerima firman dengan baik juga ya Tuhan. Kami serahkan jalannya pembawaan firman ini dari awal hingga akhirnya dalam Tuhan kuasa-Mu saja dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, teman-teman. Shalom. Shalom. Oke. Shalom. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan namaku Immanuel Evan Nugroho, teman-teman. Bisa dipanggil Mas Noel. Nah, aku sekarang kuliah di UDINUS, Universitas Dinuswantoro gitu kan. Tapi kita satu alma mater nih, karena dulu Mas Noel juga sekolah di Semansa. Fun fact aja sih. Terus kalau ingat masa-masa SMA tuh kadang jadi senyum-senyum sendiri gitu kan, karena banyak suka duka yang dialami gitu, apalagi di Semansa yang mesti banyak cerita. Tapi itu dulu waktu masa offline ya. Aku dulu sekolahnya waktu masa offline. Nggak tahu nih sekarang gimana rasanya kalau sekolah online kayak gini. Nah, untuk itu Mas Noel mau nanya ke teman-teman. Next. Oke, Mas Noel mau tanya lewat Mentimeter. Teman-teman bisa buka menti.com terus masukkan kode berikut ini. Tapi kodenya nggak berhadiah ya teman-teman. Kodenya buat isinya pertanyaan. Udah buka semua. Atau kalau yang kesulitan bisa klik link di kolom chat. Oke. Operator tolong ke lembar Menti boleh. Oke. Kalau yang udah masuk bisa langsung jawab aja nih pertanyaannya. Apa yang kamu rasakan saat sekolah online begini? Apakah ini adalah keadaan yang kamu harapkan? Monggo ditulis teman-teman. Oh, kodenya ganti ya? Kayaknya jadi 53760212. Oke. Itu kodenya teman-teman. Yang dia bisa masuk. Gimana teman? Bisa masuk nggak guys? Apa? Oke, mantap. Ini ada senangnya, ada enggaknya, tergantung tapi nggak pernah diharapkan. Saya enggak berharap kayak gini, enggak enak, enggak nyantai pelajarannya. Sewot kah pelajarannya, enggak nyantai. Ini bukan keadaan yang saya harapkan, tapi keadaan yang saya suka. Oh ya udah mulai PTM ya. Sedih dan senang mungkin. Oke. Ada lagi yang mau menjawab teman-teman? Masih tunggu sampai 12.13. Oke, terus minusnya.
Tapi ternyata banyak yang nggak mengharapkan ya. Udah pasti gitu. Oke. Terus oke, stres, ada masalah sering sendirian gitu. Oke. Tugasnya banyak, nggak enak. Oke. Udah 12.13 ya teman-teman. Udah ada lagi yang mau menulis atau cukup? Oke, cukup mungkin ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Next, tolong, Tir. Oke, pertanyaan nomor 2. Terus di masa online kayak gini tuh gimana cara menjalani sekolah online ini? Dengan banyak tugas tadi, terus nggak enak, merasa sendirian. Apa yang teman-teman lakukan? Oke, silahkan dijawab. Mas Nel tunggu sampai 12.15. Oke, kadang ketiduran, tapi tolong perhatikan. Mencoba menyelesaikan tugas yang tiada akhirnya. Waduh. Dijalani saja walaupun tiap hari ngeluh. Ngertiin sambil ngeluh. Oke. Cari teman buat nangis bareng. Waduh. Siapa nih? Cukup sedih ya teman-teman. Jalani sambil gimitan. Udah ada lagi? Udah 12.15. Kalau udah tidak ada lagi, Mas Nel tutup. Bukan pembahasan firmannya ya, tapi ini mentinya. Masih lama pembahasan firmannya. Oke. Ternyata emang jawabannya menarik-menarik ya teman-teman. Banyak yang nggak mengharapkan sekolah online ini gitu kan. Dan cara yang dilakukan untuk menjalaninya juga beragam. Oke. Bisa kembali ke PPT, Irza. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau menjawab. Oke, tolong di next. Sekarang pertanyaannya adalah ini. Bagaimana cara menjalani hal-hal yang tidak kita harapkan ini, seperti sekolah online ini ya, tapi dalam sudut pandang Alkitab. Kita akan sama-sama belajar, teman-teman, dari Musa yang mengingatkan tentang bagaimana bangsa Israel harus hidup di tengah perjalanan mereka nih di padang gurun menuju ke tanah yang dijanjikan Allah atau tanah Kanaan. Oke, next. Mari kita baca bersama-sama Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Mas Noel minta tolong 3 orang. Nanti ada 3 slide. Ini slide pertama, nanti ada slide kedua sama slide ketiga. Tolong bisa membacakan. Siapa ini ya? Tolong. Yang pertama, Fedora boleh. Fedora 1, slide pertama. Terus nanti slide kedua tolong. Aduh, kenapa adanya Roberto ya? Udah tua banget. Immanuel Rizky. Slide kedua, terus nanti slide ketiga, tolong Cindy Christina. Bisa semuakah teman-teman untuk membacakan? Kalau bisa jawab bisa. Bisa. Oke, itu udah bisa. Bisa. Oke. Udah, siap. Fedora dulu. Terus nanti yang kedua, Immanuel Rizky. Yang ketiga, Cindy Christina. Silahkan. Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Oke, terima kasih teman-teman, Fedora, Immanuel Rizky, dan juga Cindy. Terima kasih sudah membacakan. Nah, sedikit latar belakang ya teman-teman. Kitab Ulangan ini tuh berisi perkataan Musa pada bangsa Israel yang meneguhkan kembali janji Tuhan kepada bangsa Israel ini. Dan pada saat itu bangsa Israel udah berada di seberang sungai Yordan. Itu berarti tinggal satu langkah lagi, tinggal nyebrang sungai Yordan itu udah masuk tanah Kanaan. Itu teman-teman bisa baca di Ulangan pasal yang pertama. Nah, bangsa Israel itu mencapai titik itu setelah 40 tahun berjalan di padang gurun, teman-teman. Next. Oke, itu ya teman-teman. 40 tahun gitu. Kalau kita lihat di ayat 2 sama ayat 4 itu tertuliskan 40 tahun lamanya di padang gurun. Tapi sungguh menarik kalau kita lihat di ayat yang keempat itu pakaiannya nggak rusak dan kakinya nggak bengkak sama sekali. Padahal berjalan 40 tahun gitu kan di padang gurun. Ya kalau kita tahu sendiri padang gurun kan kondisinya ekstrim ya teman-teman. Kalau siang tuh panas banget, terik, gersang gitu kan. Airnya dikit, nggak banyak air yang bisa diminum. Terus kalau malam tuh dingin banget. Gitu. Anginnya juga kencang. Nah selama 40 tahun juga tuh bangsa Israel harus kelaparan nih teman-teman di padang gurun itu. Dan cuma diberi makan mana sama Tuhan. Yang mana ini tuh nggak sama sekali mereka kenal. Bahkan nenek moyangnya pun juga nggak tahu makanan apa ini. Jadi emang sungguh keadaan yang berat yang bangsa Israel alami selama perjalanan 40 tahun itu. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, keadaan bangsa Israel itu sama dengan keadaan teman-teman sekarang gitu, Pak. Sebagai siswa gitu sekarang. Kita harus menjalani sekolah online dengan jadwal yang tanda kutip ekstrim gitu kan. Kadang-kadang tumpuk-tumpuk jadwalnya atau jadwalnya mepet-mepet, penuh banget, belum lagi sekolah online, terus mulai PTM, terus tugasnya tetap ada gitu kan, banyak, belum lagi ulangan-ulangan gitu kan yang harus dikerjain. Nah, jelas semua kondisi yang berat ini emang kayak yang teman-teman udah bilang tadi ya, kayak teman-teman hadapin gitu kan. Tapi itu semua tetap harus kita lalui. Untuk itu, next. Kembali ke pertanyaan Mas Noel yang awal ya. Tolong next, Tir. Nah, bagaimana cara menjalani hal-hal yang tidak kita harapkan saat sekolah online gitu kan? Nah, kita mau belajar bersama-sama. Bisa di next. Oke, kita belajar dari Ulangan 8 ayat 6 nih. Mas Noel minta tolong satu membacakan. Tadi udah Fedora, sekarang giliran Audrey.
Tolong dibacain, Dre. Oke, Mas. Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Oke, terima kasih. Berarti gimana caranya yang pertama menjalani sekolah online? Gimana, Dre? Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Mas. Oke, betul banget. Udah Mas Nabul juga ya, jadi tahu. Oke, makasih Dre udah membacakan dan menjawab juga. Benar teman-teman, Tuhan tuh akan kita harus hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan sama Tuhan. Dan Tuhan pun juga akan menunjukkan jalannya supaya kita bisa melewati masa sekolah online ini dengan baik. Oh, bisa di next, Tir? Oke, nah dan emangnya kalau kita tanya sama Tuhan itu, emang Tuhan bakal jawab ya? Nah, jawabannya itu ada di pasal 8 ayat 4 ini ya, teman-teman. Kita bisa lihat penyertaan Tuhan gitu kan, pakaiannya tuh nggak jadi buruk di tubuhnya dan kakinya tuh nggak jadi bengkak selama 40 tahun berjalan. Ya, kita bisa lihat dari penyertaan Tuhan ke bangsa Israel, begitu juga masih Tuhan akan memelihara kita, teman-teman. Untuk itu kita nggak perlu ragu lagi buat tanya petunjuk dari Tuhan gitu kan. Apa yang harus kita lakukan di masa online ini. Nah, terus sekarang gimana cara tanyanya, teman? Kalau pertanyaannya kayak gitu ya bisa kita sampaikan lewat doa. Contohnya, tolong di next. Sebelumnya. Oke, nah contohnya kayak gini nih, bisa kita berdoakan kepada Tuhan, kepada Engkau Allahku yang catur, aku berdoa untuk jadwal sekolah yang bertabrakan di minggu depan. Apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Mau bilang ke guru yang udah jadwal tapi gurunya tegas galak. Aku takut buat bilang ke guru itu. Itu seru doaku ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, bisa kayak gini contohnya. Kalau misalnya ada jadwal yang tabrakan, terus guru yang jadwalnya tabrakan itu kok galak gitu kan, mau bilang kok agak susah gitu. Nah, kita bisa doakan ini supaya Tuhan memberikan kita keberanian gitu. Nah, next. Setelah kita berdoa gini, Tuhan tuh bisa menjawab lewat nih, macam-macam teman-teman. Bisa lewat yang pertama saat teduh. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu, yang kelas 10 terutama kan, saat teduh itu adalah waktu yang kita sediakan untuk berrelasi dengan Tuhan, teman-teman, melalui perenungan firman Tuhan. Terus bisa juga dijawab Tuhan melalui BR kita atau Bible reading atau membaca Alkitab. Nah, dua hal ini saat teduh sama BR sedang difasilitasi teman-teman karena ini adalah bulan cinta Alkitab. Teman-teman bisa ke IG Instagramnya bca.smg. Di situ nanti setiap hari akan ada renungan, teman-teman. Ada renungan dan ada jadwal PR-nya juga. Jadi pasal berapa yang harus dibaca, teman-teman bisa lewat situ kalau misalnya kebingungan cari bahan sate. Begitu. Terus bisa juga lewat PA atau pendalaman Alkitab yang dilakukan. Atau juga bisa lewat persekutuan nih teman-teman. Lewat Smooth gitu kan. Kita dapat firman dari Smooth terus ternyata harus kayak gini ya. Atau lewat youth di gereja juga bisa. Terus yang terakhir juga bisa melalui KTB gitu. Atau teman yang udah KTB bisa mungkin dapat bahan KTB yang sesuai dengan apa yang teman-teman doakan. Nah, next. Hal seperti itu tuh sebenarnya sama kayak kita sedang di dalam labirint ya teman-teman. Dan hanya Tuhan yang tahu jalan keluarnya gitu. Kan labirint kan berkelok-kelok tuh. Dan kita pasti kalau menjalani di situ sendiri, berdasarkan pikiran kita sendiri ya, kita akan sering menemui jalan buntu gitu kan. Udah lewat jalan sini, taunya buntu gitu. Harusnya belok kanan, kita mau belok kiri karena kita nggak tahu. Nah, berbeda hasilnya kalau kita mau bertanya sama Tuhan yang tahu jalan keluar dari labirint tersebut. Gitu. Tuhan akan menunjukkan jalannya gitu dengan memberi petunjuk apakah harus belok kanan, apakah harus belok kiri gitu kan. Belok kanannya 2 kali atau belok kirinya 3 kali. Nah, Tuhan yang akan menunjukkan jalannya.
Ya kalau kita mau bertanya. Sedikit sharing nih ya teman-teman. Next. Sebelumnya. Oh, sorry. Oke, nah jadi Mas Noel di awal semester 6 tuh sempat menghadapi jadwal yang nabrak-nabrak. Sekarang Mas Noel semester 7, jadi ini semester lalu. Jadi nabrak-nabrak itu kan karena kuliah online, terus dosen tuh berpikir kalau ya jadwalnya mahasiswa tuh longgar-longgar aja gitu kan, bisa dipindah kapan-kapan pun yang dosen mau. Jadi kalau dosennya nggak bisa karena ada kegiatan di kampus, terus dosennya tinggal bilang, oh di jam ini kosong nggak? Langsung ditentuin jadwalnya itu buat kuliah. Ya, tapi nggak apa-apa gitu kan. Meskipun pindah-pindah jadwal itu nggak apa-apa karena Mas Noel udah mendoakan tentang jadwal Mas Noel di semester 6 ini ya. Yang kemarin. Dan sudah mendapat juga jawaban dari Tuhan gitu, lewat satenya Mas Noel gitu, lewat sate dari Mas Noel. Waktu itu dapat tentang ya kita sebagai manusia jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi harus menyerahkannya pada Tuhan. Ya udahlah, jadi Mas Noel mantep aja kan buat menjalani semester 6. Karena sedikit flashback lagi, kalau di semester sebelumnya, semester 5 tuh Mas Noel nggak mendoakan terkait jadwal Mas Noel gitu. Dan akhirnya emang banyak jadwal yang nabrak-nabrak, terus akhirnya menggeser agenda-agendaku yang udah pasti gitu kan, kayak rapat-rapat, terus jadwal PD, jadwal ladang kayak gini di hari Jumat, di Jumat siang gitu kan. Itu jadi geser-geser, jadi nabrak-nabrak gitu. Di semester 5 tuh ya cukup jengkel gitu Kak, teman-teman menghadapi masa-masa sekarang ini. Tapi aku sendiri sadar itu kan karena salahku sendiri gitu. Karena aku mengandalkan kekuatanku sendiri tanpa bilang ke Tuhan. Maka dari itu di semester 6 aku nggak mau mengulanginya lagi, terus aku mendoakan terlebih dahulu. Ya meskipun ada beberapa jadwal yang pindah-pindah, tapi jadi ada gimana ya? Jadi ada jadwal kosong yang bisa aku manfaatin buat pindah-pindah jadwal itu sih. Jadi aku jadi berani ngomong ke dosennya gitu kan. Kalau gimana kalau pindahnya di jam ini aja yang waktuku masih kosong. Dan akhirnya emang bisa. Jadi jadwal-jadwal aku juga nggak ada yang nabrak-nabrak lagi. Nah, daripada kita cuma marah-marah gitu kan, jengkel sama guru karena jadwalnya tumpang tindih atau nabrak-nabrak, ya lebih baik kita mengkomunikasikannya teman-teman dengan guru kita tentang jadwalnya itu gitu. Apakah bisa dipindah atau mungkin diundur atau dimajuin. Tapi tetap dengan baik sama sopan ya teman. Karena kan ngomong sama guru. Nah, terus kita juga bisa tanyakan sama Tuhan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Terus supaya kita diberi keberanian untuk ngomong sama guru kita. Nah, atau daripada kita malas karena banyak tugas, kita bisa lihat sisi positifnya ya teman-teman dari tugas ini. Mungkin tanya-tanya kan, emang ada ya mas sisi positif dari tugas? Ya, ada dong. Kalau nggak ada, nggak mungkin dikasih guru kalian. Jadi tugas itu bermanfaat supaya kita tuh memacu belajar kita ya teman-teman. Jadi supaya kita mau baca buku, bisa melatih kita untuk mikir, untuk memecahkan suatu masalah gitu dari soal-soal yang ada. Dan kita sebagai siswa ya jangan malas ya, karena Tuhan pasti mau kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Untuk itu mari kita berusaha tetap mengerjakan tugas yang ada sampai tuntas. Kalau emang banyak, ya mari kita belajar untuk mengatur waktu kita teman-teman. Mungkin agenda-agenda yang nongkrong atau main game atau rebahan, main sosmed tuh mungkin ada yang bisa dikurangi atau dipindah ke jam yang emang lebih lowong lagi. Dan satu hal lagi, Tuhan tuh pasti akan memelihara kita teman-teman. Nggak akan Tuhan tuh membiarkan kita kesusahan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Karena ingat lagi penyertaan Tuhan itu nyata ya. Seperti penyertaan Tuhan pada bangsa Israel. Oke. Sekarang cara yang kedua teman-teman. Next. Oke. Kita akan belajar dari Ulangan 8 ayat 6. Ini minta tolong. Aduh, siapa nih ya? Jennifer Marcella. Halo Jennifer Marcella, bisa membacakan? Iya, bisa, Mas. Oke. Tolong. 1, 2, 3. Iya. Ulangan 8 ayat 6.
Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Oke, terima kasih. Oke, jadi cara yang kedua nih ya teman-teman, sudah Mas Nalbut, haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi setelah kita tanya, tahu jawabannya, terus ya kita harus melakukannya dengan setia, gitu, apa yang diperintahkan Tuhan. Next, Tir. Oke, nah kembali ke cerita labirin tadi ya. Kalau kita udah tanya petunjuknya sama Tuhan, kita yang tahu jalannya, nah ya kita pasti akan berjalan melaluinya kan, sesuai dengan petunjuknya itu. Tapi rumit atau panjangnya labirin kan kita nggak tahu nih, bakal seberapa panjang atau seberapa rumit belokan yang ada gitu. Nah, semua bergantung pada diri kita sendiri, teman-teman. Masih maukah kita dengan setia berjalan sesuai dengan petunjuk yang Tuhan kasih? Maukah kita tetap setia berjalan walaupun dirinya itu rumit atau panjang? Atau kita mau berhenti mengikuti petunjuknya Tuhan, terus mulai kebingungan lagi, capek lagi, marah lagi, jengkel sendiri karena nggak ketemu jalannya. Untuk itu, setelah tahu jalannya ya, kita hanya perlu dengan setia, teman-teman, melakukan perintahnya. Dengan setia itu artinya nggak berhenti pada satu titik, atau kita mau terus melakukannya. Mungkin pertanyaan lagi ya, kenapa kok harus dengan setia sih Mas? Kenapa kok nggak kita berhenti aja habis melakukan sekali atau 2 kali? Jawabannya adalah ada di ayat 10, bisa di next ya. Oke. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Kalau kita dengan setia melakukan perintahnya Tuhan, ya kita bisa sampai ke tujuan yang Tuhan mau, terus akhirnya kita bisa memuji nama Tuhan. Kalau bangsa Israel tuh akhirnya bisa memuji Tuhan karena mereka setia, terus mereka bisa masuk ke tanah Kanaan gitu kan, ke negeri yang dijanjikan yang baik itu, yang ditunjukkan sama Tuhan tentunya. Nah, terus kalau tujuan kita sebagai siswa apa Mas? Next. Nih, kita juga ada tujuan teman-teman, enggak sekolah-sekolah tau ya. Nih, ada di Efesus 2 ayat 10. Mas Noel bacain aja ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan kita tuh ya untuk melakukan pekerjaan baik yang udah dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena kita ini orang percaya gitu kan. Sebagai siswa, kita tuh juga punya tujuan masing-masing yang udah ditentuin sama Allah. Contoh aja nih, misalnya kita dipersiapkan buat jadi ketua BEM misalnya di salah satu univ, dan kita di sana tuh ditugaskan supaya bisa membawa perubahan, supaya kampusnya tuh jadi lebih baik lagi gitu. Hal-hal yang kotor yang nggak benar tuh bisa dihilangkan. Itu tujuan Allah buat kita nih, contoh ya. Tapi karena kita nggak setia mengerjakan PR, tugas di masa-masa sekolah online ini gitu kan, terus nilai kita jadi kurang gitu, nggak bisa daftar ke univ tersebut, dan tujuannya kan jadi nggak tercapai. Kita jadi nggak bisa membawa pujian bagi nama Tuhan. Untuk itu, ya mari teman-teman, next, kita harus memperjuangkan untuk tetap setia ya teman-teman, melakukan perintah Tuhan di tengah setiap tantangan yang kita alami. Gitu. Karena kenapa kok setiap tantangan yang kita alami ya? Karena tantangan itu selalu ada. Akan ada terus gitu kan. Setiap hari itu akan muncul tantangan baru. Gitu. Mungkin hari ini ada 2 kali ulangan, mungkin minggu depan ada ulangan plus tugas, kan macam-macam ya. Nah, tapi mari kita tetap dengan setia gitu. Setiap tantangan yang ada kita lalui sesuai dengan perintah Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Untuk itu tetaplah setia mengerjakan perintah Tuhan teman-teman sampai tujuan Tuhan itu tercapai gitu, dan nantinya kita bisa memuji nama Tuhan. Oke. Itu poin yang kedua ya teman-teman.
Next. Jadi hari ini kita udah belajar 2 cara meresponi, menjalani hal-hal yang tidak kita harapkan di masa sekolah online ini. Yang pertama, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang kedua, dengan setia melakukan perintahnya. Jadi setelah kita tahu jalannya Tuhan kayak gimana, apa yang harus kita kerjakan, ya kita harus setia mengerjakannya, Tuhan. Tuh. Oke, next. Oke, mari teman-teman kita sama-sama meresponi masa sekolah online ini seturut dengan kehendak Tuhan dan dengan setia melakukannya. Agar kita tetap stay on the line-nya Tuhan. Kayak judul kita pada hari ini ya. Jadi kita nggak melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi kita tetap sesuai dengan garisnya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke, next. Terima kasih teman-teman. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat siang ya Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah bisa kami terima di hari ini. Kiranya kami tetap bisa stay on the line dengan cara kami menanyakan apa yang harus kami lakukan dan kami bisa melakukannya dengan setia ya Tuhan. Dan kiranya kalau kami sudah bisa melakukannya dengan setia, tujuan-Mu untuk setiap dari kami itu dapat tercapai dan nantinya kami bisa memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mohon ampun juga jika dalam kami mendengarkan firman maupun membawakan firman ini, kamu dapati kami hilang fokus, engkau mendapati kami melakukan hal yang tidak baik, kiranya Engkau sendiri mau memaafkan kami dan bisa mengampuni kami ya Tuhan. Kami serahkan untuk kegiatan kami selanjutnya dalam Tuhan kuasa-Mu saja dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Serahkan kembali ke SL. Oke, terima kasih untuk Mas Noel yang sudah membagikan firman Tuhan yang tentunya sangat memberkati kita. Kita belajar bahwa walaupun kita capek ya sekolah offline atau online gitu, udah tatap muka gitu ya, tapi masih dikasih tugas-tugas, terus kita masih mengalami banyak masalah lainnya. Tapi kita harus tetap setia melangkah sesuai dengan firman Tuhan ya guys. Nah, untuk mengingat prinsip dan penerapannya, yuk kita sama-sama isi lembar komitmen. Link LK akan di-share di kolom komentar ya teman-teman. Kita akan mengisi LK selama 2 menit. Selamat mengisi teman-teman. Selamat misi. Oh ya, misi teman-teman. Aku izin duluan ya karena mau ada kuliah. Jadi terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Terima kasih Mas Noel. Iya. Gitu.
Oke, teman-teman sudah ngisi apa ya teman-teman? Sekarang kita akan dengar nih sharing dari teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Dipersilakan untuk si pemerhati. Shalom teman-teman. Sebelumnya mau izin, aku nggak bisa nyalain kamera, soalnya kalau misalkan nyalain kamera keluar sendiri. Dipersilakan untuk sharing. Maaf Kak, aku izin kalau aku nggak nyalain kamera dulu, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa Farida. Iya. Shalom teman-teman, perkenalkan aku Farida, aku dari kelas S45. Nah, di saat ini aku mau sharing nih. Ini kan hari ulang tahunku. Dan kebetulan ini aku juga tadi sama salah satu kakak Smooth ya. Ya, dan saat ini aku mau sharing. Jadi aku kayak bahagia banget ya. Apa ini kan pasti kan setiap orang kan pasti menantikan hari ulang tahun. Termasuk aku sendiri. Dan aku jujur bahagia banget bisa mendapatkan kayak ucapan dari teman-teman yang teman-teman dekat lah, seperti teman-teman dekat. Terus begitu juga dengan aku bisa menjadi bisa menjadi lebih baik yang lagi gitu sih Kak, kayak terlalu jadi grogi. Lalu kebetulan juga ini aku juga habis pulang dari persekutuan, aku kayak dapat pencerahan lah ya, lalu pencerahan untuk kayak tetap semangat gitu lah. Ya semakin banyak tugas semakin stres lah. Dan banyak coba agak santai dan ya tetap semangat aja gitu sih. Tetap berpegang teguh sama Tuhan itu aja. Ya udah gitu aja Kak. Makasih. Dipersilakan untuk sharing. Langsung Joy ya? Oh iya, boleh. Ya, pertama Joy mau ucapin terima kasih kepada pengurus MUT karena sudah berkenan memberikan waktu untuk saya sharing mengenai ulang tahun saya ke-15 ini. Puji Tuhan, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya, Joy masih diberikan 1 tahun umur dengan keadaan yang sehat di tengah pandemi ini. Dan pastinya yang sudah bersama kita ketahui, tujuan kehidupan ini harus apa yang dilakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, semoga saya dapat mempraktekkan itu pada kehidupan saya, karena Tuhan masih memberikan 1 tahun pada ulang tahun hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan karena di tengah pandemi ini, keluarga yang saya sayangi masih komplit bersama-sama merayakan ulang tahun saya di tahun ini. Dan di ulang tahun hari ini bukan hal yang biasa karena kita tahu banyak orang di luar sana yang kehilangan orang yang mereka sayang karena pandemi ini. Kita harus bersyukur dari hal yang terkadang kita anggap kecil. Kemudian juga saya sangat bersyukur di tengah pandemi ini yang mungkin belum bisa secara langsung berinteraksi di sekolah, namun masih dapat mendapatkan dampak positif dari organisasi di sekolah seperti Smooth dan di gereja yang dapat membantu saya untuk hidup bertumbuh bersama Tuhan. Selain hal itu, saya juga mau mengucapkan semoga apapun doa yang sudah disampaikan pada ulang tahun saya hari ini dapat juga berbalik kepada mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan banget ya teman-teman. Kita bisa tahu nih cerita dari teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Semoga dengan bertambahnya umur bisa semakin percaya dan bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Teman-teman, setiap harinya kita terus dituntun Tuhan untuk bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi semakin serupa dengannya.
untuk meresponi firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini, mari kita memuliakan Tuhan dengan jadi seperti ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggi karena namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
kita mau foto bareng dulu ya teman-teman untuk dokumentasi. Nah, silahkan teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu yuk. Kuy on cam kuy. Perlihatkan wajahnya, cantik dan ganteng nih. Kuy, masih banyak banget nih yang belum on cam. Yuk jangan malu-malu yuk. Hayu. Masih banyak banget nih. Yuk on cam yuk. Arsa, Dylan, Noni, Sherin, Trista, Kevia, Chelsea, Amel, Arabella, Nadine, Joy. Mungkin pada malu ya, Fat ya. Ada lagi yang mau open cam? Oke. Kita pose berapa kali ya? 3 kali ya, guys. Oke, mari berpose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita pada Tuhan. Dan untuk PPT doa syafaatnya bisa ditampilin dulu. Sebentar ya teman-teman. Terima kasih Tirza. Nah, untuk pokok doa yang pertama, dimohon dengan kasih didoakan oleh Arsa. Jika sanggup boleh minta tolong open mic. Bisa. Oke, terima kasih Arsa. Untuk pokok doa yang kedua, dimohon dengan kasih didoakan oleh Chelsea. Jika sanggup boleh minta tolong open mic. Boleh, Kak. Terima kasih Chelsea. Untuk pokok doa yang ketiga, dimohon dengan kasih didoakan oleh Amel. Jika sanggup boleh minta tolong open mic. Apakah bisa, Amel?
ganti aja ya teman-teman. Pokok doa yang ketiga, dimohon dengan kasih didoakan oleh Eca. Jika sanggup boleh minta tolong open mic. Boleh, ya. Oke, terima kasih Eca. Lalu untuk pokok doa yang keempat, didoakan oleh Arya. Jika sanggup boleh minta tolong open mic. Oke. Oke, terima kasih Arya. Untuk penutupnya nanti akan aku pimpin dalam doanya. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu karena Engkau memampukan kami di semut pada hari ini Tuhan. Kami ucap syukur atas berkat Tuhan dari awal semut ini hingga akhir dari semut ini Tuhan. Dan saya mau bersyukur untuk kasus COVID di Indonesia yang sudah menurun Tuhan. Kami ucap syukur karena vaksin di Indonesia sudah banyak dilakukan sehingga dapat membantu mengurangi angka COVID dan penyebaran di ini Tuhan. Kami masyarakat di sekitar kami agar terus menjaga prokes dan tetap taat dalam menjalankan prokes yang ada Tuhan, serta tak lupakan juga berdoa untuk para tenaga medis yang selalu membantu teman-teman kami, saudara-saudara kami, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat untuk menangani kasus COVID di Indonesia. Saya serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami bersyukur pula untuk firman yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan selalu memberkati Tuhan agar kami dapat menerima firman-firman itu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini hingga kami dapat berkumpul dalam persekutuan semut hari ini. Kiranya firman yang disampaikan Mas tadi bisa memberkati kami masing-masing Tuhan. Karena bersyukur untuk pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan untuk kelas 10 dan 11 dan 12. Kami juga berdoa untuk persiapan pembelajaran tatap muka selanjutnya bagi kelas 10 dan 11. Kiranya Bapak Ibu Guru dan teman-teman dalam keadaan sehat supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sehingga kondusif pula. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang melaksanakan WTJ agar selalu dalam keadaan sehat dan jaringan yang digunakan juga mau berkati agar selalu lancar supaya dapat mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik pula. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman kami yang berulang tahun, yaitu Adit dari kelas 12, Anggar kelas 11, Farida dan Joy dari kelas 10. Tuhan, kami bersyukur atas pertambahan umur mereka. Tuhan, tolong mereka agar mereka semakin bertumbuh dalam-Mu, agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Dan Tuhan, tolong mereka agar mereka selalu diberi kesehatan, dan juga tolong mereka agar mereka dapat selalu takut akan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kembali kami datang hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan karena telah menyertai kami dari awal semut hingga akhir semut pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami dapatkan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami Tuhan, dan diri kami sendiri Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami supaya aktivitas sepanjang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ampunilah kami Tuhan jika sepanjang kami melakukan persekutuan terselip dosa di antara kami Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Kiranya apa yang telah kita dapat hari ini bisa menjadi berkat dan berguna bagi diri kita selanjutnya. God bless you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di selanjutnya.
Bless you. God bless you.